Jamaah yang kami muliakan, tibalah kita pada acara kita selanjutnya, yaitu adalah ceramah agama yang kali ini sangat spesial, langsung dibawakan oleh guru kita yang beliau merupakan ulama yang tarafnya internasional. Banyak undangan-undangan dari luar negeri yang mengundang beliau, dan sangat beruntung sekali beliau menyempatkan waktunya untuk bisa hadir di tengah-tengah kita. Karena itu kami mohon kepada Abuya Dr. K. Haji Ar-Razi Hashim MA, kepada beliau kami persilakan. Nabina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin, bini'amatihi tatimmu salihat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wal mahdi khalifatihi wa sallim. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wal jahli ila al ma'rifati wal ilmi, amin rabbal alamin. Amma ba'du, puji syukur kepada Allah, karena rahmatnya lah kita berkumpul. Ciri-ciri orang yang dapat rahmat, dia berkumpul, berarti egonya sudah ditekan ya. Dan tidak lupa salawat kerinduan, salawat cinta selalu kita kirimkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Laulahu ma'arafna Allah. Kalau bukan karena beliau kita nggak kenal Allah. Kalau bukan karena beliau kita nggak tahu sholat, nggak tahu zakat. Ya, kalau nggak ada beliau nggak ada NU lah ya. Sahih ya. Ya, nggak ada beliau nggak ada Pak Kiai ini nggak ada. Bid'ah semua ini. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Jazallahu anka ya Rasulullah fima jazallahu nabiyan an ummati, amin rabbal alamin. Yang saya ta'zimi Ketua PCNU Bekasi, benar Bekasi nih Pak, dikit lagi Jakarta nih. Ya, kota Bekasi ya, ada kabupaten juga. Baik, 12 tadi ya, kayak umat Nabi Musa aja tuh. Jangan-jangan sifatnya kayak umat Nabi Musa lagi. Ya, Allah yahfaz Kiai Haji Madinah. Ya, Madinah udah pindah ke sini, makanya orang nggak kesana lagi ziarahnya. Barakallah fi hayatikum, amin. Ya. Pak Sekjen ya, PCNU, Pak Kiai Haji Luqman Hakim ya, sesuai dengan namanya. Ja'alahullah minal hukama, amin ya rabbal alamin. Rais Suriah, guru kita bersama Abu Kiai Haji Mir'an Syamsuri, mata Allah fi hayatih. Ya. Izin Pak Kiai, ini anak muda kurang ajar duduk di atas. Dipaksa duduk Pak Kiai. Mohon doanya, berkahnya selalu ya. Dan Ketua LD PCNU ya, Kota Bekasi, Haji Daud Hendi Ismail ya, semoga urusan dakwahnya dibesarkan syiarnya Allah SWT. Jangan lupa selalu silaturahmi kepada kiai-kiai, karena doa-doa mereka mahal. Walaupun dikata-katain, terima aja ya. Dai itu biasa ceramain orang, diceramain gak mau. Bener Pak Kiai? Ya. Sohe kan kita dai, jadi tahu. Dan ayahanda Kiai Haji Nawawi Sahibul Bait ya. Beliau ini lembut sekali kalau ngomong dan awet muda. Saya 35 Pak, mau masuk 36, muka saya udah tua. Tapi beliau 70, wajahnya masih kayak 40 ya. Alhamdulillah ya, semoga berkah ayahanda ya. Dan wabil khusus semua pejuang-pejuang aswaja yang memilih harokahnya, harokah Nahdlatul Ulama. Semoga dalam kolbunya ada nahdoh, kebangkitan yang sebenarnya.
Nahdhah, kebangkitan. Ulama artinya orang yang takut, yang kenal Allah. Maka kebangkitan ini harus didasarkan kepada ma'rifatullah. Karena khasyah, takut kepada Allah hanya dimunculkan dari kenal ma'rifatullah. Dan kita dari kecil sudah mendengar para kiai mengatakan awaluddin ma'rifatullah. Awal beragama ya kenal Allah dulu. Awal beragama bukan belajar nahwu shorof, bukan belajar alfiyah, bukan belajar baca Quran, bukan. Awal agama kenal Allah. Ini kita anak-anak diajarin berirama baca Quran, itu nanti. Cukuplah Ustadz Saiful tadi yang suaranya bagus ya. Nggak bisa antum nyaingin suara dia. Jadi saya tadi bingung nih mau ceramah apa, samping kiri ke saya kiai semua. Tawasulan dulu sama Hadratus Syekh Hashim Asy'ari. Pesan beliau dikata nahdhah dan ulama. Ya. Kata nahdhah dan ulama. Bahwa nahdhatul ulama itu nahdhatul ma'arif. Maka bernamalah madrasahnya LP Ma'arif. Karena disitulah nahdhah, bukan pada hizib siasi, bukan pada partai politik. Partai politik itu otomatis. Ya karena orang kita ini orang santai, maka nahdhahnya sekarang santuy ya, sentuy. Orang udah dulu buat lembaga zakat, kita baru buat ya, bener, mu'alaf namanya itu ya. Tapi daripada enggak sama sekali ya lumayan. Saya dulu pernah di lembaga zakat, dan kita mengerti banyak hal-hal yang norak di kalangan lembaga zakat. Buat iklan, mari selamatkan dirimu dunia akhirat. Nah, itu norak itu namanya. Ya. Kalau buat iklan itu yang elegan, yang nggak malu-maluin. Jangan eksploitasi orang susah, foto-foto orang susah, orang cacat jangan, nggak usah. Buat saja prestasi, munculkan, bikin orang percaya. Namanya trust building, bangun kepercayaan yang kita sebut thiqatun nas, kepercayaan orang kepada kita itu yang dibangun. Ya. Jadi jangan usah nanti datang ke rumah orang yang rumahnya peot ya, terus difoto, dijadiin di bahan proposal, jangan, itu norak namanya. Bergerak itu yang elegan. Ya. Nahdlatul Ulama ini muncul dan lahirnya hampir bersamaan dengan semua pergerakan yang ada di dunia, pergerakan Islam. Ikhwanul Muslimin itu muncul di Mesir, diperkirakan tahun yang sama, ya 20 sampai 26, 1920 sampai 19 setelah kemerdekaan Indonesia, mereka baru muncul, Hizbut Tahrir ya. Tapi karena memang watak kita senang barang impor, pemikiran impor, kayaknya impor-impor ini lebih asik daripada kaum sarungan ya. Padahal sarung kita ini juga diimpor ini. Modelnya dari Yaman, kan orang Yaman yang suka. Orang Yaman dari mana pakai sarung? Dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bener ya, suka yang impor-impor nggak? Baju impor senang. Sarung impor, kopiah impor nggak tuh? Dari Cina ya. Istri impor juga, Uzbek. Rokok juga sama. Ya salam. Tasbih juga, semuanya kita impor. Apa yang asli, orisinal dari kita? Salah satu yang orisinal dari kita adalah Nahdlatul Ulama. Ya, di luar ada Muhammadiyah, ada Persis. Itu orisinal, tinggal milih. Ini kan hadiah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau di Jawa Barat ada Matali'ul Anwar ya. Saya teliti akidah semua kelompok ini, yang belum saya bisa deteksi cuma satu, Persis. Semuanya sama, semuanya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Namun karena Nahdlatul Ulama ini tradisinya lebih melekat pada masyarakat, kalau udah tahlilan disebut NU,
Ya, sama sarungan. Tahlilan disebut NU. Saya bukan orang sini Pak, bukan orang Bekasi, bukan orang Jawa, bukan orang Sunda, bukan orang Banten. Di kampung saya belum ada dulu orang NU, baru belakangan masuk NU. Dulu kita namanya Persatuan Tarbiyah Islamiyah. Ya. Tapi kiainya, buyanya kami itu menjadi kiai di sini. Lawannya Buya Hamka dulu, yang nulis buku 40 masalah agama. Ada yang tahu? Ya, Abuya Kiai Haji Sirajuddin Abbas. Itu semua masalah yang dipersoalkan Wahabi sekarang kepada NU sudah terjawab semua sama dia. Di zaman Google belum ada. Kebayang, kitab masih mahal. Beliau baca atu-atu, baca satu ibarat dipindahin ke kitab, satu ibarat pindahin ke kitab. Yang dipermasalahkan orang hari ini tahlilan, apalagi yasinan, torikotan, bermazhab, sifat 20, apa? Ziarah kubur, kuburiyun. Ini wajah-wajah kubur semua nih Pak Kiai. Mau kita apain nih? Kita semburin pakai air ya. Ternyata semua masalah sudah dijawab oleh beliau. Bedanya beliau ini dulu aktif di politik. Buya Hamka juga aktif di politik. Beda politik, satu Masyumi, satu Perti. Atau NU, saya lupa partai beliau apa waktu itu. Terjadilah apa yang kita sebut hari ini serangan-serangan black campaign. Buya Hamka sebut Sirajuddin Kibas. Kiai Sirajuddin Abbas sebut Buya Hamka Buya Hamqa. Tahu Hamqa bahasa Arab? Satu Kibas, satu Hamqa. Hamqa artinya apa? Al-jahal, kebodohan, kiai bodoh gitu. Kibas bodoh juga, Hamqa sama-sama bodoh. Padahal sama-sama orang alim. Tapi selesai kampanye, mereka selesai. Buya Hamka berseberangan dengan saudara angkatnya Bung Karno. Jadi Bung Karno ini datang ke ayahandanya bernama Syekh Abdul Karim Amrullah, ayahnya Buya Hamka, diangkat jadi anak. Jadi itu anak angkat itu. Dan yang paling lucu apa? Ini enggak ngomong partai. Siapa namanya? Bu Megawati ya. Ibunya itu orang Minangkabau, darah Minang, darah Padang. Tapi orang Minang bencinya sama dia luar biasa. Saya juga heran tuh ya. Kalau di dalam hati saya nggak ada kebencian. Ya. Saya cuma mengamati aja. Kok orang bisa benci, bisa cinta. Kita lihat asbab-asbabnya. Kok orang bisa fanatis ya? Aneh nggak tuh? Aneh nggak? Ya. Baik para kiai, para sahabat-sahabat karena Allah, kalam ini tidak saya peruntukkan untuk para kiai, tapi untuk orang-orang ya sama-sama tulab bersama dengan saya. Di dalam Al-Quran surat Fatir, innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Yang takut kepada Allah hanya innama. Inna itu disebut taukid. Jika di belakangnya ada ma, maka dia berubah makna menjadi hasr. Hasr itu dibatasi. Kalau terjemahan Inggrisnya only, hanya. Hanyalah yang takut kepada Allah. Yakhsyallah al-ulama. Di situ ada alif lam. Kalau oleh ahli nahu disebut istighraq. Tapi kalau ahli ma'rifat, alif lam disebut alif lam kamaliyah. Orang-orang yang benar-benar sempurna atau utuh keilmuannya mengenai Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa yang ilmunya sempurna? Orang yang ilmunya sudah lebur dalam ilmu Allah. Gak ada lagi ilmu dia. Ini mohon maaf nih para kiai, kalau masih ada aja sedikit di hati terbersit saya lebih pinter alfiah daripada ente, udah finnar, neraka sudah. Ada sedikit merasa hafalannya lebih bagus, udah lewat antum, mau kiai 1000 kali juga lewat.
Leburkan semuanya dalam Allah Subhanahu wa ta'ala. Oh, kita dipanggil orang kiai, dibolak-balik, itu kan orang, kita kan lebih tahu aib diri kita sendiri. Itu gelaran orang. Hati kita gantung ke fulus atau gantung kepada Rabbul Alamin, itu kan Allah lebih tahu dan kita lebih tahu. Maka jangan tertipulah dengan gelar-gelaran itu ya. Saya udah capek Pak cari gelar, sampai doktor saya jabanin. Gak ada tuh berasa apa-apa, malah tambah sombong. Untung bertemu guru-guru mursyid mulia, dihabisi itu gelar. Dihabisi gelar buya, ya, ente buaya, digituin Pak. Maka bagaimana caranya supaya ada kebangkitan rohani? Rohani mesti berpulang kepada yang menghembuskannya. Maka bagi ahli ma'rifatullah, kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un bukan proyek. Wah, proyek yasinan nih. Maklum ya, karena beberapa kiai nggak mau jadi PNS, jadi proyeknya harus cari yang lain. Coba masih ingat waktu Delta kemarin, orang mati berkali-kali, setiap hari bisa 5-10, bisa 15. Kuat baca inna lillahi dengan irama-irama yang menakutkan itu. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu cukuplah, bacanya biasa-biasa aja. Itu pelajaran hebat bagi kita. Kalau ngasih pengumuman kematian gak usah lebay, biasa aja. Ya. Kita udah ketakutan Pak, ya, ditambah dengan suara begitu, itu jantung tambah kayaknya tambah copot. Orang yang terpapar corona tambah jantungan, mati mendadak langsung. Jadi dia mati bukan karena COVID-nya, mati karena pengumumannya 7 kali. Bagi ahli marifatullah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, itu bukan kata-kata yang menakutkan, itu kata-kata yang menghibur. Kita ini kan milik Allah. Kayak hadirin ngomong, kita ini kan orang NU, bangga nggak? Sekarang antum menyebut inna lillah, kita ini kan milik Allah, kurang bangga apa? Nggak bangga, digituin. Inna lillah. Kalau kita milik Allah, bukan milik kiai, bukan milik diri kita juga, ya suka-suka Allah, mau Allah kasih corona, mau Allah kasih merana, itu suka-suka dia. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Kita akan berpulang kepadanya. Yang merantau, kalau orang Bekasi kan ada yang gak merantau, ada yang merantau. Ini kan ada wajah-wajah merantau nih. Ini yang merantau ingin pulang kampung, bener gak? Tiba-tiba ada orang bayarin tiket, seneng gak? Seneng mau. Sekarang diumumkan wa inna ilaihi raji'un, kita akan pulang kepada Allah. Ada yang senang? Takut ya? Karena antum datang ke Allah pakai amal, makanya takut. Orang gak masuk surga dengan amalnya, gak ada orang masuk surga dengan hafalannya, gak ada orang masuk surga karena tasbihnya banyak, gak ada. Orang masuk surga karena yang punya sorga kenal dia. Antum dikenal Allah enggak? Maka fazkuruni azkurkum, ingatlah aku, niscaya aku ingat engkau. Saya sering bertanya, duluan mana yang ingat, Allah apa kita? Beneran. Ingatlah aku ingat engkau. Fazkuruni azkurkum. Kapan Allah ingat kita? Kalau kita ingat dia. Nah, sekarang kita kejar. Ini saudara-saudara saya ini ada yang ingat Allah kayak gimana enggak? Ada yang ingat Allah kayak gimana bentuknya? Enggak ada. Kalau ada yang ahli mantik bisa langsung jawab tuh. Pertanyaannya salah. Allah tidak
bentuk. Ada yang bisa ingat Allah? Ini hanya bisa ingat sesuatu yang ada rupa dan bentuk, tempat dan waktu. Allah tidak berlaku padanya tempat, ruang, dan waktu. Maka Allah tidak bisa diingat pakai ini. Itu sebabnya orang belajar ilmu-ilmu kebatinan gila. Karena dia tidak mengikuti kaidah ahlus sunnati wal jamaah. Bahwa Allah laisa kamislihi syai'. Tidak ada yang serupa dengannya. Dia bukan sesuatu yang dihukumi waktu kepadanya, tempat kepadanya. Maka jangan berzikir pakai ini, capek. Sholat pakai ini, pasti kemana-mana. Tanya aja kiai ini dari ujung sono sampai ujung sini. Khusyuk dan kusut. Beberapa orang kalau mau khutbah, lagi sholat itu lagi menata mau nyampain apa. Sholat sunat, ingatnya apa? Ingat mau baca hadis apa nih? Antum nyembah Allah apa nyembah teks? Itu nastapa para kiai yang gak kenal Allah. Tapi kuburu dipanggil orang kiai. Kan kasihan begitu. Kita mau dibawa kepada Allah, tapi yang bawa kita gak tahu jalan kepada Allah. Mau dibawa kemana umat? Gak masuk kepada ayat waman ahsanu qaulan mimman da'a ilallah. Siapa yang lebih baik daripada orang yang mengajak kepada Allah? Ini jalan ke Allah gak tahu. Taunya cuma wirid hitung-hitungan. Ya, wirid hitung-hitungan akan habis dengan lidah yang keluh. Rajah yang dipasang di badan itu hilang nanti itu. Ya. Nah, jangan yang begitu-gitu. Itu salah jalan itu. Ya. Maka mohon maaf nih para kiai, para aktivis rajah-rajahan ya. Tuh di luar tuh banyak tuh Banser Yun tuh. Aneh kira aneh gak ngerti antum punya ya. Ini teman-teman aneh walaupun wajahnya wajah-wajah horor nih ya. Itu sensitif, laporan terus. Ini Banser kenapa banyak rajahnya nih Buya? Loh aneh bilang aneh bukan panglimanya gimana dong? Aneh mau tanya mantum, kita ini khalifah Allah gak di muka bumi? Masa antum takluk sama huruf? Takluk sama huruf? Berarti kita bukan khalifah dong. Gantung sama keris, gantung sama tulisan, gantung sama cincin. Bukan cincin saya, mau beda. Jangan gantung di situ. Ya. Maka ini ada harapan ini, Bansernya mau ikut ngaji. Ya. Kalau mau sakti, dekati yang maha sakti. Kalau mau hebat, dekati yang maha hebat. Jangan jadi orang hebat. Jangan jadi orang sakti. Wirid sekian, bisa begini. Iya, terus bedanya ente sama orang ahli dunia apa? Dan orang begitu ta'ibah abadan. Dia akan lelah sepanjang umurnya sampai matinya dia lelah. Yang paling lucu wirid jalbur rizq. Itu paling lucu tuh kiai. Ya. Yang ijazahin zikirnya seret dompetnya. Nih, aneh ijazahin ente. Wirid jalbur rizq. Biar rezekinya akeh, buahnya. Tapi hidup dia sengsara. Berharap mahar daripada ijazah, ya salam. Ya halal sih ya, cuma ya mohon maaf nih Pak Kiai ini. Mau sampai kapan kita begitu terus? Gak berpulang ini ruh kepada Allah. Terhalang oleh jimat-jimat, oleh raja-raja. Terhalang oleh wirid-wirid yang tidak diperuntukkan kepada sang penurun warid. Itulah kenapa dulu guru-guru kita ngotot ngajarin kitab hikam. Supaya orang berhenti daripada mengejar wirid kepada menyadari warid. Apa beda wirid dengan warid? Gak ada wirid kalau gak ada warid. Wirid itu hitungan zikir.
Orang bisa berzikir karena warid dari Allah sudah turun. Apa arti warid? Anugerah rohani turun. Jangan dibalik. Berarti nggak kenal Allah. Karena Allah turunkan warid, itulah yang disebut fazkuruni azkurukum. Kata dia, aneh nanya, kapan Allah ingat engkau? Di saat engkau ingat Allah, itu tanda Allah lagi ingat engkau. Itu tandanya. Maka jangan bergantung kepada huruf. Bergantunglah kepada Allah yang menurunkan sang huruf-huruf itu. Ya. Kayaknya ada yang tersungging nih ya. Aneh bukan lagi nyinggung antum. Pengen ngajak terbang Mi'raj. Jangan muter-muter di bumi aja, ya. Mati nanti gentayangan. Serius, ada yang ngomong serius. Orang yang meninggalnya dengan karakter emosi, nanti wajahnya diganti Allah jadi guguk. Enggak jadi manusia dia. Ruhnya naik ke atas ditolak, mau turun udah mati. Tapi bukan jadi hantu gentayangan, enggak. Dia nanti datang ke siapa, enggak diterima. Maka ini sudah terjadi disorientasi ilmu ma'rifatullah. Nah ini PR-nya LDNU ini. Cucok dah ya. Namanya sakti lagi, Haji Daud. Nah, kan orang sakti tuh. Daud itu saking saktinya, nggak sadar itu logam digini-giniin aja kayak permen. Nggak perlu pakai rapal-rapalan. Cukup sang Nabi Daud ingat Rabbu Daud. Disebut saja nama Allah berubah. Dia nggak lihat itu logam, dia lihat logam itu ciptaan Allah. Saya khalifatullah, begitu kata Daud. Jadi mereka pakai makrifat itu. Yang permanen itu kenal Allah. Raja nggak permanen, jimat nggak permanen. Jimat itu bahasa Arabnya tamimah. Apa arti tamimah? Pelengkap. Berarti orang yang pakai jimat itu orangnya kurang. Maaf Pak Kiai, produsen jimat. Ya, saya juga jago buat jimat Kiai. Dulu saya buat jimat kerjaan saya. Ya, udah tobat saya udah. Kita adu jimat juga boleh ya. Jimat mana yang lebih sakti? Ya, cukup pakai titik, antum pakai 1000 huruf boleh, aneh pakai titik. Tapi mana yang lebih sakti? Boleh. Ya, tapi untuk apa? Ujung-ujungnya sombong dan songong. Ya. Kita udah tobat, bukan dari huruf itu kita tobat dari rasa yang disebabkan oleh ilmu itu. Nah ini, tolong dipisahkan. Ilmu tadi jais boleh. Tapi efeknya yang tidak boleh. Orang main api kebakar. Main debus luka antum. Main sihir kena santet antum. Main pelet kena salah satu keluarga ntar. Coba aja. Itu udah hukum alam sudah. Faman ya'mal khairan yarah wa man ya'mal ya berbuat baik dia lihat. Dan itu enggak pakai fa. Khairan yarah, syarran yarah, kontan. Dalam bahasa Arab itu enggak ada huruf penghubungnya. Kamu buat baik, langsung kamu lihat hasilnya. Kamu buat buruk, langsung kamu lihat hasilnya. Jadi hukum karma itu bagi kita kontan. Kita bukan ikut agama sebelah, enggak. Emang ada di kita. Ya. Maka untuk membangkitkan, mengembalikan kepada khitah, maka kembalilah kepada khitahnya Hadratus Syekh Hashim Asy'ari. Aneh mau tanya sama antum, Hadratus Syekh nyebarin ilmu rajah enggak? Ngajarin debus enggak? Apa yang diajarin beliau? Beliau seperti Rasulullah mengatakan, innama bu'istu mu'alliman muyassira, rawahul Muslim.
Aku hanya diutus sebagai muallim, muyassir, guru yang mempermudah murid-muridnya. Bukan aneh nyindir orang puasa-puasa dapat wirid puasa, itu kan mempersulit tuh ya. Tapi bagus, biar tahu keberkahan satu wirid didapat dengan puasa. Cuma kalau Rasulullah enggak, bisa didiskon oleh beliau. Kalau kiai bisa dipersulit, ngapain orang seharusnya dapat zikir hasbunallah wa ni'mal wakil tanpa puasa, sama dia dipuasain. Ya bagus sih, biar barokah. Cuma murid-murid yang belum biasa riyadhah jiper Pak, mundur duluan, gak kuat. Di akhir zaman, ini sudah akhir zaman ini ya. Kenapa kita sebut akhir zaman? Yang batil sudah dianggap hak, yang gak alim sekarang dianggap alim. Bener. Udah capek-capek orang NU buat LP Ma'arif, tiba-tiba ada orang dikasih gelar kiai tanpa pernah nyantri, gimana coba? Sahih gak? Ya, pakai ridho nggak pakai? Pakai ridho nggak pakai? Aneh aja nggak ridho pakai. Kita nggak ridho ada orang dapat gelar Buya, Syekh, Kiai, Gus, tapi nggak nyantri, nggak ridho kita. Tapi ini faktanya, benerlah kata Rasulullah dalam hadis Ibnu Majah. Ya, di akhir zaman, ya banyak kebohongan-kebohongan. Yukazzabu fiha sadiqu, yang jujur dianggap bohong, yang bohong dianggap jujur, yang alim dianggap jahil, yang jahil dianggap alim. Kalau dia bisa takbir, wah itu orang alim tuh, keren amat ya. Jadi kembali kepada ayat tadi, al-ulama, ulama ini orang-orang yang alim billah. Al-ulama inilah karena dia alim billah. Dengan apa kita alim? Bukan dengan otak. Maka coba lihat orang-orang kampus, ujung-ujungnya dia ngaji ke kiai. Karena di kampus tidak diajarkan kenal Allah. Di kampus hanya diajarkan teori tentang Allah. Saya waktu S1 dulu konsentrasinya tasawuf, akidah, mafilsafat. Di luar Darussunnah yang disebut Pak Kiai tadi, itu hadis, 4 konsentrasinya. Dulu belajar tasawuf, tapi tasawuf teori. Pas udah tamat S2, bengong, gimana rasa bertuhan. Pulang lagi ke kampung, belajar kepada guru saya nggak kuliah Pak. Tapi kalau beliau mengajarkan zikir, kolbu kita bergetar. Di kampus, kitab berjilid-jilid, nggak satu pun bikin getar, malah bikin sombong. Gua khatam di kitab, nah gitu dulu. Nah, jadi al-ulama, inilah fungsi alif lam di situ. Makanya nama Allah itu pakai alif lam ya, Allah, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Ngantuk gak? Yang ngantuk kayaknya punya rajah di badan ini. Ya, panas dingin gitu ya. Ulama dulu, kenapa mereka berani? Padahal nggak punya banser ulama dulu. Gak punya rijal ansor, gak punya ansor, bener gak? Gak ada. Rijalul goib. Hati-hati loh ente, Rijalul goib itu wali. Ya, Rijalul goib itu langsung di baiat Nabi Khidir. Ulama-ulama ahlu sunnah dulu bergerak, itu dibimbing Nabi Allah Khidir. Makanya bintangnya berapa tuh bintangnya kalau di NU? Itu dari beliau tuh bintangnya. Simbol-simbolnya dari beliau semua itu.
Maka bagi ulama ahlu sunnah ijma bahwa Nabiullah Khidir hayyan, masih hidup. Kata kawan, mana dalilnya? Nah, kan gitu ya. Bener ya? Mana? Emang kalau kita kasih dalilnya dia berubah? Kita udah kasih dalil yasinan, dia gak percaya kan? Kita udah kasih dalil tahlilan, percaya gak dia? Kita kasih dalil tawasul, percaya gak dia? Kita kasih dalil tabaruk, percaya gak dia? Gak percaya, apalagi aneh kasih dalil Nabi Khidir. Bisa gila dia. Jadi sama mereka yang ingkar ini gak perlu pakai dalil. Gak perlu pakai dalil. Karena mereka tidak berubah dengan dalil. Berubah itu hanya dengan hidayah. Hidayah itu karena akhlak. Maka kita yang ahlu sunnah harus lebih berakhlak dari mereka. Ya sering-seringlah ajak mereka ngopi. Ya gak? Mereka kan anti hisab. Jadi antum sama mereka puasa-puasa dulu hisabnya. Jangan debat mulu, gak berubah. Ya. Aneh udah dari tahun kapan ya, dakwah, debat terus. Mereka butuh apa? Dari umur kita masih 18 tahun, aneh udah debat sama mereka. Dalil-dalil semuanya udah di kepala. Dalil tawasul, dalil apa tadi? Tabarruk, dalil ziarah kubur, dalil mengirim Fatihah, semuanya udah di kepala umur 18 tahun. Aneh sudah hafal itu 4 bulan ngaji Maki Ali Mustafa Yakub almarhum. Kita buka semua yang dalil-dalil itu. Pulang saya ketemu orang tamat Timur Tengah, udah 4 tahun jurusan hadis. Dia nggak hafal hadis yang kita hafal kok. Berubah nggak dia? Enggak, sampai sekarang dia masih begitu. Sampai sekarang dia mengatakan tawasul bid'ah. Sampai sekarang dia bilang Sirajuddin Kibas. Nggak pernah dia bilang Sirajuddin Abbas. Nggak ada. Apalagi kalau antum suka bilang la hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah, bagi dia al-bid'ah. Nggak percaya dia. Udah capek kita nulis kitab, nulis buku dari dulu. Makanya saya berhenti nulis tentang itu. Udah yang ada aja ke posting. Udah nggak mau nulis lagi dah. Kalau nulis ilmu ma'rifatullah yang bikin rohani kita naik. Fastabiqul khairat, kita berlomba aja. Biarinlah orang-orang yang mau debat-debat sono. Bahsul masail, cari-cari masalah. Bener pakai terjemahannya gitu. Bahsu cari-cari, masail masalah. Soheh ya? Suka cari-cari masalah. Ini pengalaman kita di mana-mana. Enggak ada berubah. Enggak berubah dengan dalil. Apalagi sekarang. Mereka itu udah nggak baca Fathul Mu'in, apalagi mantan takrib, ya. Apalagi mantan korib, udah nggak baca Pak. Selalu ngomongnya Sahih Bukhari, Sahih Bukhari, ya, gimana ngomongnya, ribet juga. Kita kasih dalil kitab sebelum Imam Bukhari lahir. Bengong dia. Imam Ibnul Mubarak wafat tahun 180 atau 81. Imam Bukhari lahir 194, belum lahir. Kita pakai kitab Ibnul Mubarak untuk mengkritisi mereka, bingung. Usut punya usut, saya kemudian telitilah, ngecek. Orang yang ngaku-ngaku pakai sunnah ini ya. Dia benar gak sih khatam kitab sunnah? Ternyata Sahih Bukhari 1 bab aja nggak khatam. Kitabul Bad'il Wahyi, Kitabul Ilm aja nggak beres. Apalagi kalau masuk ke Kitabul Iman. Kalaupun baca, dia nggak membaca sanadnya, dia tidak membaca istidlalnya. Jadi kita percuma debat. Maka wa'arid anil jahilin, berpalinglah dari orang yang tidak mengerti, yang jahilin, orang-orang yang jahil. Gak usahlah debat-debat lagi sama mereka. Ya, ini saran saya. Orang-orang Nahdiyin bekerja aja. Jadi mu'alim, ya. Jadi panglima, jadi laskar, jadi apa terserah antum lah. Yang penting berbuat. Kalau kita nggak bisa ya kita jadi jamaahnya ya. Paling enak jadi jamaah.
nggak repot. Jam berapa nih? 11:30. Satu kali ada orang dokter, dia seorang dokter. Dokternya gak tanggung-tanggung di Timur Tengah, di Al-Azhar. Mendebat saya masalah tabarruk, ngambil berkah. Baik dengan cara cium tangan, ngambil air, bekas guru. Kata dia, hadza syirkun azim ya Razi. Ini syirik besar. Waduh gawat ini. Ini musyrikun semua nih. Ini berhala-berhala semua. Kayaknya pakai paling laku nih airnya nih pakai ini. Bekas pakai pasti diperebutin banser nih, pengen sakti. Tapi kalau mereka minum air pakai hilang kesaktiannya, luntur semua udah. Iya, obat. Saya tanya, ente tahu dari mana ini syirik? Kata dia, kami debat pakai bahasa Arab. La yaf'alhu Rasulullah wa la ashabu. Rasulullah dan sahabatnya tidak melakukannya. Ente tamatan Timur Tengah ya? Oke, Anda bilang gitu. Di Sahih Bukhari, Kitabul Hajj ada, Kitabul Wudu ada, di Kitabul Ilm ada. Kitabul Hajj sama wudu aja kita ambil. Nabi jika berwudu, itu kan wudu dituangin sahabat, nggak kayak antum, kerannya dibuka habis-habis ya, itu bid'ah itu. Serius, ada yang ngomong itu bid'ah. Dibukanya dikit-dikit. Sahabat itu menuangkan ke Nabi untuk muka 1 kali tuang, 3 kali tuang. Indonesia negeri banyak air ya. Akhirnya banjir lah Bekasi gara-gara air wudu itu yang berlebihan. Percaya deh, antum kurangin pakai air wudu yang berlebihan, banjir berkurang. Karena itu temannya setan. Cobain aja. Antum nih mikir, paling saya doang, ya kan? Paling saya doang yang ngeluarin air segini. Segini ada berapa orang nih? Dan semuanya mikir paling saya doang. Dan sehari 5 kali antum buat begitu, berapa kubik, berapa ribu liter itu air numpuk di tanahnya orang Bekasi. Wajar, bukan kiriman orang Bogor itu, bukan. Kembali, Rasulullah kalau wudu itu airnya kan bekasnya netes ke bawah. Itu enggak satu pun tetesannya jatuh ke bumi. Tetesannya diperebutkan semua sahabat Rasulullah SAW. Dan mereka ketika berebut udah enggak kayak orang apa ya, bingung kita nyebutnya. Di dalam hadis dikatakan fakadu ayyaqtatilu, hampir-hampir aja mereka itu kayak saling bunuh-bunuhan, berebut. Ingin dapat bekas Nabi. Nabi punya dosa enggak? Pakai punya dosa pakai. Ya. Kita kalau cuci muka yang turun dosa. Bener. Sohe Pak Haji, pakai Abu ya, bener ya? Soh kata beliau tuh, udah ditasih, antum nggak sepakat sama aneh. Berhadapan sama ketua Rais Surya. Kita kalau nyuci muka yang turun dosa. Kalau Rasulullah jika mencuci mukanya yang turun apa? Nurun ala nur. Diambil oleh sahabat Rasulullah. 1 dapat. Yang nggak dapat, ambil pipi temannya. Jadi mereka kan dapat diginiin ke mukanya. Yang nggak dapat, muka temannya diginiin. Semuanya. Dulu nggak ada corona. Semuanya pengen dapat keberkahan. Syirik gak tuh? Ternyata mereka salah faham tentang tabarruk. Karena nggak kenal Allah. Dengan haqqal ma'rifah. Kenal cuma nama, kenal cuma dalil, belum kenal dengan sang madlulnya. Yang didalilkan siapa? Saya kalau bilang nih, air ini berkah, syirik gak? Bagi mereka syirik. Berkah cuma dari Allah. Lah itu namanya ontologis, bahwa segala keberkahan bersumber dari Allah, diturunkan di mana-mana.
Saya bacakan hadis itu bil Arabiah kita bacain. Tiba-tiba dia diam terus dia nyeletuk. Hadza khass lin nabi. Ini khusus buat lah, ente buat dalil sendiri ya, buat mazhab sendiri aja ya. Mazhab khosi, mengkhos-khoskan yang tidak dikhoskan ulama. Ada nggak dalam penjelasan ulama ini khos lin nabi? Nggak ada. Buktinya di hadis itu, sahabat yang nggak dapat maka dia ambil tangan sahabat yang ngambil air atau pipinya dan dia kemudian tempel. Jadi antum dulu kalau hidup di zaman Rasulullah, barisan terdepan ngambil air, itu bonyok. Pulang-pulang bonyok. Megang semua. Kita karena tahu kita bukan sahibul barokat, kita berterima kasih sama Banser ya, sama teman-teman yang awal. Dipegang-pegang tuh, kita tahu kita ini bukan ashabul barokat, Pak. Di dalam ini 1 milinya 1 maksiat, bahkan lebih. Gak pantas orang-orang tabarruk dengan kita. Maka sampai sekarang saya nggak berani tahnik, nggak berani. Tapi kalau orang minta doain air kita bacain. Kalau tahnik hatta liyaum saya nggak berani. Kalau pakai boleh lah ya. Beliau sudah lama main di alam itu ya. Nah, ini contoh bahwa yang benar-benar mengamalkan apa yang diamalkan sahabat, yaitu orang-orang aswaja nahdiyin ini. Coba antum melihat sekarang yang betul-betul percaya bahwa pewaris para nabi ini ada keberkahan dalam hidup mereka, ada keberkahan di sisa-sisa mereka. Itu cuma santri, benar nggak? Kalau nggak santri nggak percaya. Makanya santri-santri adabnya bagus kepada kiai. Kita lihat di mana-mana santri-santri bagus adabnya kepada kiai. Ya. Namun biasanya walaupun santri adabnya bagus, kalau orang sedang cinta, seperti sahabat yang sangat cinta kepada Rasulullah, kadang mereka lupa dengan adabnya, saking cintanya. Dan Rasulullah pun memaafkan. Ketika beliau jalan di Batha, bila jalan di Batha itu, sebelum ke Mekah ada tempat namanya Batha. Sampai di sana, Rasulullah disambut oleh para sahabat. Dan mereka memegang semua tangan Rasulullah SAW. Ya. Ada yang bisa megang, ada yang nggak bisa megang, ada yang cuma kepalanya diginiin. Semuanya berkumpul untuk Rasulullah SAW. Itu Sayyidina Ali, Sayyidina Abu Bakar, Umar, itu susah itu. Kayak Banser, susah itu. Ya. Maka antum Fatihahnya ke 4 sahabat. Ya. Tawassulnya kepada 4 sahabat. Wabil khusus Sayyidina Ali, karramallahu wajah. Itu wabil khusus. Karena itu yang dilakukan dulu oleh para ashab Nabi SAW. Kembali ke depan tadi, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Yang benar-benar kenal Allah, itulah yang benar-benar takut kepada Allah. Merekalah para ulama. Maka kita doakan para ulama-ulama kita, kiai-kiai kita, semoga mereka diberkahi hidupnya, dipanjangkan dalam taat, dipanjangkan dalam ma'rifat, dipanjangkan dalam keberkahan. Amin ya rabbal alamin. Dan semua yang hadir tetap beradab kepada para guru, doakan para guru, lakukan seperti yang dilakukan oleh Imam Ahmad. Kata beliau, tidaklah aku melewati solatku kecuali aku mendoakan guruku Syafi'i. Mari doakan guru-guru kita. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa li sairi masyayikhina wa masyayikh masyayikhina wa khasatan al-muassis hadhihi al-haraka 'azimah hadratu Syekh Hashim Ash'ari wa ikhwanihi wa muridihi wa jami' talamidhihi wa atba'ihi wa muhibbihi. Al-Fatiha. A'udzu billahi minasy bismillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mohon maaf dari saya, lebih kurang itu yang dapat kami sampaikan. Mungkin tidak perlu salaman karena saya bukan orang ahli barokat. Sama Pak Kiai aja salamannya ntar ya. Mohon langsung pamit ke Purwakarta Pak Kiai. Mohon doa selalu dan saya siap membersamai aswaja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Demikianlah tadi kita sama-sama ikuti kajian yang luar biasa, menentamkan hati kita, menegur dan menyentil kita untuk kembali menata hati kita bahwasanya tujuan kita hanyalah Allah Subhanahu wa taala.